Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'anatul Azizah, NIM T 2019-1132. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bab tentang muamalah. Yang pertama, jual beli. Jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu, baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan. Intinya, pada antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna. Rukun-rukun akad, rukun-rukun jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli; kedua, uang dan barang yang dibeli; yang ketiga, ijab dan qabul. Sebab yang kedua yaitu riba. Riba secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah dari pokoknya, sedangkan menuntut syara adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, baik berbentuk barang sejenisnya maupun yang berlebih ketika pengembalian sesuai dengan jatuh tempo. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli. Riba fadli merupakan menukar barang yang sejenis tapi ada tambahannya, itulah yang disebut dengan riba. Misalnya emas ditukar dengan emas, beras ditukar dengan beras, dan lainnya. Yang kedua, riba nasai adalah pertukaran barang yang ditangguhkan pembeliannya dengan memberikan tambahan dari modal. Kemudian yang ketiga merupakan syirka. Syirka merupakan percampuran atau ungkapan akad dari ketetapan hak terhadap suatu harta yang satu bagi dua atau lebih dari sisi usaha dagang. Syirka dapat dikatakan sebagai akad kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam membentuk suatu usaha yang mana modal, keuntungan, dan kerugian ditanggung bersama. Kemudian dalam syirka terdapat rukun. Yang pertama, syigot adalah akad kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam membentuk lisan maupun tulisan yang disaksikan orang-orang bahwa mereka bersepakat untuk melakukan kontrak kerjasama. Dua, pihak-pihak yang melakukan kerjasama adalah orang yang memiliki kompetensi dalam memberikan atau diberi perwakilan untuk menjalankan usaha mereka. Yang ketiga, dana. Dana merupakan modal yang diberikan oleh orang-orang yang melakukan kerjasama dalam bentuk uang tunai, emas, perak, ataupun barang lainnya yang berharga. Kemudian 5, kerja. Kerja merupakan usaha dan partisipasi para mitra dalam pekerjaan syarikat. Ini merupakan ketentuan dasar. Kemudian yang berikutnya merupakan mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua orang melakukan usaha yang mana orang yang pertama sebagai pemilik modal 100%, yaitu seutuhnya modal itu dari orang pertama, sedangkan orang yang kedua merupakan pengelola modal, orang yang bekerja. Sedangkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad kerjasama. Mudharabah ini juga memiliki beberapa rukun. Yang pertama, pemodal atau sohib al-mal atau pengelola. Ada dua pihak yang melakukan kontrak dalam mudharabah ini. Pemodal adalah orang yang memberikan modal 100% dalam satu usaha. Kedua, sigot adalah akad kerjasama ijab dan qabul yang dilakukan pemilik modal sohibul mal dengan pengelola modal bahwa mereka bersedia menjalin kontrak kerjasama yang disempurnakan dalam bentuk perjanjian tertulis. Ketiga, modal. Modal merupakan sejumlah dana yang diberikan pemilik kepada pengelola untuk menginvestasikannya dalam kerjasama mudharabah. Kemudian pekerja akan dikerjakan disyaratkan tidak boleh dibatasi dengan tempat, waktu, dan barang-barang yang diperdagangkan. Kemudian yang terakhir, keuntungan yang akan diperoleh disyaratkan telah ditentukan bahwa bagian-bagian masing-masing sejak awal kontrak kerja. Kemudian yang kelima, ijarah merupakan transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu. Tujuannya untuk disyariatkan ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat Islam pergaulan hidup. Kemudian adapun rukun ijarah, yang pertama, penyewa dan orang yang menyewakan. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang menyewakan: yang pertama, mengizinkan pemakaian barang yang disewakan. Yang kedua, memelihara keutuhan barang yang disewakan. Sementara itu kewajiban bagi yang penyewa. Yang pertama, membayar sewaan dengan yang telah ditentukan. Yang kedua, membersihkan barang sewaan. Yang ketiga, memberikan
mengembalikan barang sewaannya apabila telah habis tempatnya. Yang kedua, sewaan yang disyaratkan dapat diketahui dengan jelas jenisnya, ukurannya, dan sifatnya. Yang ketiga, manfaat yang disewakan dapat dimanfaatkan oleh orang lain seperti berharga, jangka waktu, dan tidak diserah terimakan. Ijarah dapat batal atau fasak dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, barang ini mengalami cacat ketika sudah digunakan. Kedua, rusak barang yang disewakan seperti rumah, mobil, dan barang lainnya. Ketiga, berakhirnya masa atau penggunaan barang sewaan sesuai dengan perjanjian. Yang berikutnya, arifah. Arifah merupakan seseorang yang memberikan pinjaman sesuatu yang halal kepada orang lain dan diambil manfaatnya dengan dikembalikan tanpa merusak barang tersebut. Arifah juga diartikan dengan dua cara. Yang pertama, secara hakikat arifah merupakan meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Yang kedua, secara mazali, ariyah secara mazali ini pinjam meminjam benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, pertimbangan, dan lain-lain, seperti telur, uang, dan segala benda macam yang bisa dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan hukum ariyah ini menjadi wajib sunnah. Yang pertama, meminjam suatu hukumnya sunnah. Terkadang pula menjadi wajib seperti meminjam sampan untuk menyelamatkan orang yang akan hanyut. Kedua, orang yang meminjamkan sewaktu-waktu boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan oleh orang lain, misalnya uang ataupun yang lainnya. Yang ketiga, sesudah yang meminjam mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akadnya, ia tidak boleh memakai barang yang dipinjamnya jatuh tempo. Berarti meskipun barangnya ada di kita tidak boleh memakainya karena sudah melalui akad ataupun perjanjian di awal. Yang keempat, pinjam meminjam tidak berlaku dengan matinya atau gilanya salah seorang dari peminjam atau yang meminjamkan. Yang berikutnya, ran adalah suatu barang yang dijaga dengan pinjaman kepercayaan penguat dalam piutang atau bisa dikatakan barang jaminan. Untuk itu, jaminan akan terlaksana dengan baik jika telah memenuhi rukun. Yang pertama, lafaz akad yang menyatakan bahwa keduanya sepakat mengutang dengan memberikan barang jaminan dan menerima barang jaminan dalam beberapa waktu tertentu. Yang kedua, orang yang menggadaikan atau al-rohin dan orang yang menerima barang gadaian, keduanya adalah baligh dan berakal. Yang ketiga, barang jaminan. Yang keempat, utang sebagai uang yang dijaminkan. Berikutnya, gadai dipandang berakhir masanya jika penuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, gadai diserahkan pada pemiliknya. Yang kedua, dipaksa menjual gadaian. Yang ketiga, rahin melunasi utangnya. Yang keempat, pembebasan utang dalam bentuk apa saja yang memandangnya. Biasanya rahin meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain. Kemudian berikutnya, pembatalan rahin dari pihak al-murtahin meskipun tanpa seizin rahin, sebaliknya dipandang tidak batal jika rahin membatalkannya. Kemudian yang terakhir, rahin meninggal sebelum menyerahkan gadaian. Yang berikutnya, ja'alah merupakan jenis akad yang ditawarkan kepada orang lain untuk memenuhi barang atau melakukan suatu pekerjaan dan lain-lain yang dibayarkan kemudian setelah mencapai keberhasilan atau kesuksesannya. Adapun rukun dari ja'alah, yang pertama, lafaz ini mengandung arti bahwa ia mengizinkan orang lain melakukan suatu pekerjaan tanpa dibatasi oleh waktu. Yang kedua, orang yang menjanjikan upahnya. Yang ketiga, pihak yang melakukan ja'alah. Yang keempat, pekerja yang ditawarkan kepada orang lain. Kelima, upah yang disebut dalam bentuk apa, jumlah atau beratnya. Jadi ada kesepakatan di awal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.